Minggu lalu gue bilang sesuatu ke kalian, dan gue mengaku gue agak curang. Gue bilang San Antonio Spurs gagal nutup 5 game beruntun karena mereka muda. Habis itu gue biarin aja itu kalimat ngambang, kayak udah cukup buat jadi penjelasan. Tapi karena mereka muda itu bukan jawaban, itu cuman label. Jadi minggu ini gue mau bongkar label itu karena pas gue ngegali dan juga scripting sama riset buat episode ini, gue nemu pola gagal nutup yang sama. Dan itu nggak cuma kejadian di San Antonio, tapi juga kejadian di Monaco. Dan dua tim ini dua-duanya sama gagal nutup, cuman mereka punya alasan yang beda. Gagal nutupnya sampai akhirnya it has a different impact for both of them. Good evening and good morning, ladies and gentlemen. How was your weekend? Gue Naka di Claimed Overtime Awards, dan di episode ini gue mau ngebongkar stigma kenapa mereka bisa gagal dan alasan dibalik gagal itu. Tapi pertanyaan yang menarik lagi, itu kenapa? Dan lebih dalam lagi, apakah dua kegagalan itu kelihatan mirip, sebenarnya penyakit yang sama, atau cuman punya gejala yang sama? The answer gue bakal ceritain itu di episode ini. Jadi di episode ini rencananya gue bakal jelasin kenapa gagal nutup itu bukan satu penyakit. Habis itu kita bedah tim Spurs dengan angka-angka yang jauh lebih gila dari yang gue sadari minggu lalu. Habis itu kita pindah ke Monaco yang ceritanya jauh lebih rumit dari sekedar level tim muda itu. And at the end ada overtime verdict, habis itu ada off the clock. Oke, kita ke kerangkanya. Bayangin kalian demam, kalian ke dokter yang menurut kalian kurang oke adalah dokter yang cuma kasih tahu penyakitnya dan that's it, solusinya selesai. Tapi demam itu bukan penyakit sebenarnya. Demam itu gejala kadang. Dia bisa datang karena flu biasa, bisa dari infeksi, bisa dari sesuatu yang jauh lebih serius. Dan kalau lu cuman ngobatin demamnya tanpa tahu penyebabnya, demam itu akan balik lagi. Gagal nutup atau closing out on a win di olahraga, that's almost the same thing di mata gue. Kadang itu adalah gejala, bukan penyakit. Dan dia bisa datang dari penyakit yang beda-beda. Nah, kalau gagal nutup itu gejalanya, sekarang gue mau tunjukin dua penyakit yang bisa jadi penyebabnya. Penyakit pertama, gagal nutup karena memang pengalaman. Lo punya keunggulan, you got the talents, tapi pas tekanan naik, in those dire moments, lo belum pernah ada di posisi itu sebelumnya. Dan lo gak tahu cara pertahaninnya. Ini soal jam terbang. Ini soal sesuatu yang memang lo belum pernah ngerasain, tapi pas seiring waktu lo dapat pengalaman itu. The next disease, if I say, gagal nutup karena identitas yang memang timpang. Ini beda sama yang pertama, karena ini bukan soal pengalaman fully, tapi ini soal tim yang memang dibangun dengan cara yang beda arah. Jago di satu sisi, bocor di sisi lain, sehingga mereka nggak pernah bisa ngunci itu hasil sepanjang musim. Bukan cuma di satu momen. Mereka nyetik 3, kebobolan 2. Unggul, habis itu nggak bisa pertahanin keunggulan itu. Dua-duanya kelihatan sama dari luar. Dua-duanya keluar as a team yang memang gagal buat closing out the game. Tapi yang satu butuh waktu, yang satu butuh operasi.
Dan kalau lo nggak bisa bedain keduanya, lo bakal salah nebak masa depan sebuah tim. Nah, with that mindset, kita ke tim pertama. Minggu lalu gue kasih kalian 5 angka keunggulan terbesar mereka di tiap game final melawan Knicks. Minggu ini gue mau kasih kalian angka-angka baru. Angka-angka yang gue temuin waktu gue ngeriset dan yang bikin gue makin yakin kalau case ini itu memang purely karena kurang pengalaman. Pertama, Spurs musim ini kalau dihitung based on minutes ya, minutes yang dimainin rata-rata umurnya tuh 25,1 tahun. Itu bikin mereka tim termuda yang pernah sampai ke final in almost dari 1976. Tim termuda selama setengah abad. Tapi angka rata-rata ini just the surface menurut gua. Lebih penting sebenarnya bukan angka rata-rata, tapi siapa yang main di in those dire moments itu. Ada satu lineup yang Mitch Johnson turunin berulang-ulang terus di momen krusial sepanjang playoff. Lineup-nya itu ada Wembanyama, Castle, Dylan Harper, Julian Champagnie, sama Gasol. Rata-rata umur lineup itu 22,4 tahun. Gue ngutip dari NBA.com sendiri, itu lineup termuda yang dalam sejarah Final Conference. Bukan termuda tahun ini, tapi ever. Those 5 young kids dengan rata-rata umur 22 tahun itu jadi core pemegang buat momen-momen yang paling genting in one of the biggest stages in the world. Dan ini yang bikin gue makin yakin kalau kasus ini tuh paling murni karena tim muda dan juga emang gak punya pengalaman ya. Bukan sekedar tim muda yang sampai ke final, tapi tim yang memang ngandelin line up semudah itu di momen yang paling krusial. Lo bayangin aja, Gasol 25 tahun, Champagnie 24, Castle 21, Dylan Harper 20, Wembanyama 22. 5 orang yang ada di lapangan itu ada, they played pas Knicks udah mulai comeback, pas keunggulan itu harus dipertahanin, pas keputusan 1 second itu nentuin segalanya. Now you know kenapa gue bilang kasus ini paling murni, karena ada satu fakta kecil yang sebenarnya nguatin semuanya itu. Average umur mentah Spurs kalau dihitung semua pemain itu sebenarnya 26,8 tahun. Lebih tua karena mereka punya beberapa veteran, Olenek, Harrison Barnes, terus ada Bismack Biyombo, sama Luke Kornet. Tapi veteran-veteran itu hampir nggak pernah dimasukin, kecuali Kornet, sisanya nggak pernah dimasukin di rotasi playoff itu. Mereka ya udah duduk aja di bench. Yang ada di lapangan pas crunch time malah anak-anak 20 tahunan itu. Di kuarter keempat final NBA, pas keunggulan udah mulai terkikis, pas Knicks udah mulai naikin tekanan, siapa yang ada di lapangan yang bisa nenangin keadaan? Line up-nya ya yang core-nya itu yang ada di lapangan. Nggak ada veteran di court yang bisa narik mereka ke samping dan bilang, calm down, I've got this, lu ngikutin gue aja. Karena veterannya ada di bench semua, jadi dan mereka di bench itu justru karena ya those young cores itu lebih berbakat. Itulah paradoksnya tim muda berbakat. Talenta mereka cukup buat ngalahin veteran, buat dapetin menit, tapi talenta itu bukan pengalaman. Dan momen genting itu yang lu butuhin bukan talenta sebenarnya. Yang lu butuhin adalah seseorang yang memang
bikin lo kalem on the court, dan itu cuman lo bisa dapet kalau lo udah pernah ada di momen itu time and time again. Gue nggak mau downgrade Wembanyama ya di series itu. Wembanyama di series ini dia udah makin matang as an anchor of defense. He was the reason Spurs bisa membangun keunggulan-unggulan itu di tiap game. Tapi that anchor of defense nggak bisa nutup game itu sendirian. Kalau 4 orang sekitarnya itu kehilangan struktur pas tekanan itu, it keeps rising up during those games. Pertahanan bisa bikin lo unggul. Ketenangan tapi yang bisa closing out the game menurut gue. Dan ketenangan itu yang mereka belum punya. Dan ini yang menarik, yang bikin polanya jadi jelas. Kalau lo lihat angka lineup termuda Spurs itu sebenarnya bagus banget. Salah satu unit termudanya mereka itu consist of Castle, Champagny, Fox, Asal, sama Wemby. Rata-rata umurnya tuh 24. Main lebih dari 200 menit bareng dengan net rating plus 21. Unit lain yang bahkan lebih muda, yang isinya tuh ada Harper, itu net ratingnya malah nembus sampai 26 plus 26. Angka-angka yang sebenarnya biasa lu lihat di tim juara, bukan tim yang kalah 4-1. Tapi justru di situ letak ironinya. Net rating tinggi itu kebanyakan datang karena dari membangun keunggulan pas mereka lagi seger-segernya tuh, pas tekanan belum maksimal, pas mereka nyerang tanpa beban. Yang gak ketangkep angka kumulatif itu adalah apa yang kejadian di kuarter keempat atau mungkin 5 menit terakhir. Pas keunggulan itu harus dipertahanin. Talenta yang bikin lo unggul 29 poin itu, it was real. Tapi itu beda dengan kedewasaannya bikin lo megang 29 poin itu. Bandingin sama Knicks, tim yang lebih tua dibanding sama Spurs yang udah pernah ada di momen itu di finals sampai akhirnya juara setelah 53 tahun nunggu. Pas mereka unggul atau ketinggalan in those dire moments, mereka tahu how to slow the tempo. Sementara Spurs main dengan tempo yang tinggi from the first minute to the last, dan kecepatan tanpa kontrol itu di playoff malah ngebunuh mereka pas di closing. Jadi ini diagnosis gua buat San Antonio. Identitas mereka jelas dan benar, don't get me wrong. Cara main mereka nggak salah. They had the talents, even bahkan luar biasa. Yang kurang cuma satu, jam terbang in those dire moments. Dan itu dari semua hal yang bisa kurang dari sebuah tim, itu satu-satunya yang dijamin sembuh seiring waktu. Asalkan lu nggak ngancurin yang udah lu bangun. Setiap keunggulan yang gagal mereka tutup di musim ini itu suntikan pengalaman buat musim depan. Dan I bet for next season, I bet mereka akan lebih matang lagi sih. Sekarang kita pindah ke Monaco. Dan di sana same case, tim muda yang gagal buat nutup, tapi purely karena jam terbang itu nggak berlaku buat tim Monaco. Karena kalau Spurs gagal nutup karena muda, Monaco itu umur ternyata bukan inti masalahnya mereka. AS Monaco finish Ligue 1 ke-7, dan di episode 0 gue sempat bilang gue agak kaget sama posisi itu. Dan sekarang gue menjelasin kenapa. Let's start with yang bikin Monaco kelihatan mirip sama Spurs. Mereka itu tim muda, benar muda. Di awal musim rata-rata umur starting 11 mereka tuh cuma 24 tahun. Mereka masuk dalam top 10 tim termuda di seluruh top 5 league.
itu juga konsisten sama identitas Ligue 1 sama Monaco sendiri. Tapi pas gue lihat gimana Monaco gagal, polanya beda total dari Spurs. Spurs gagal nutup di momen di quarter 4. Sometimes second half di game-game besar. Monaco gagal nutup di sesuatu yang lebih makro, lebih kronis. Mereka gagal nutup di pertandingan yang seharusnya mereka menangin all season. Catatan akhir mereka 16 kali menang, 6 seri, dan 12 kali kalah. As I said, di luar dugaan gue sih. Di situ sebenarnya kelihatan pas gue lihat itu. Dan disinilah ceritanya mulai beda. Karena masalah Monaco itu bukan something yang akan datang seiring waktu. Masalah Monaco itu sesuatu yang udah dibangun ke dalam tim itu sendiri. Dan di sini ada dua layer sebenarnya, dan gue akan bedah dua-duanya. Di first half of the season, Monaco itu dilatih sama Adi Hütter. Dan Hütter itu pelatih yang memang attack minded. Dia bangun tim emang buat nyerang. Dan attacking wise, it works buat Monaco. Sampai akhirnya dia dipecat di bulan Oktober kemarin. Monaco punya salah satu serangan yang paling subur di seluruh liga. Balogun, striker mereka itu akhirnya nyetak 19 gol di semua kompetisi. Dan lini depan mereka itu there was not the problem at all. Masalahnya sebenarnya ada di belakang. Di saat yang sama mereka punya serangan terbaik, mereka punya salah satu pertahanan terburuk di papan atas. Iya, mereka menyetak banyak, tapi kebobolannya juga banyak. Dan tim yang dibangun kayak gitu, yang berat di depan, ringan di belakang, itu punya satu penyakit bawaan. Mereka nggak pernah bisa duduk di atas keunggulan. Dan itu sama pandit itu udah dicatat ya sama mereka. Mereka bisa unggul 2-1, abis itu kebobolan lagi jadi 2-2. Tapi karena strukturnya sebenarnya emang yang gue lihat ya nggak dirancang emang buat bertahan. DNA mereka itu memang untuk buat cetak gol, bukan buat nutup. Dan ini bukan kelemahan yang kebetulan sebenarnya. Ini konsekuensi dari cara Adi Hütter yang membangun tim. Filosofi pelatihnya itu memang pressing dengan intensitas tinggi ya. Ball progression yang direct sama vertical. Terus fullback yang memang maju buat dikasih overload di tengah. Dan itu sebenarnya football playstyle yang memang seru buat ditonton ya. Tapi it all has a price. Pas lu dorong back sayap naik buat pas seluruh tim memang udah ada di depan buat pressing, lu ninggalin banyak ruang buat di belakang juga jadinya. It was a high risk high return. Pas returnnya datang, itu pas serangan ngalir looks beautiful. Tapi pas risknya juga datang, lu pasti akan kebobolan. Tinggal lu ngambil wide play atau long ball gitu, udah you pass the defenders, lu udah bisa one on one sama kiper dari situ. Jadi pertanyaannya ini masalah struktur apa masalah kualitas pemain? Pas gue riset, it could be both sebenarnya. Sistem yang berani kayak gini cuma bisa jalan kalau lu punya lini belakang yang memang bisa nutup ruang itu sendiri ya. Dan lu juga bisa punya gelandang atau midfield yang emang bisa menang duel bola time and time again. Kalau pemain lu gak persis cocok sama playstyle itu, ya celahnya pasti akan kebuka terus. Dan Monaco sepanjang first half of the season under Hütter, mereka hidup di celah itu.
And then came Oktober. Di situ Hutter dipecat dan lapis kedua masalahnya mulai dari situ. Pas hasil mulai jelek, Monaco cuma menang 1 dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. After that, manajemen udah mulai kehilangan kepercayaan dan akhirnya Hutter dilepas. Masuklah Sebastian Pochettino, pelatih muda dari Belgia, dan pada saat itu dia ganti pelatih di tengah musim itu kelihatannya kayak solusi ya sebuah tim. Kadang-kadang lo lihat aja Alonso, walaupun pas saat Alonso mulai masuk Leverkusen hampir didegradasi sampai akhirnya dikasih waktu, ujung-ujungnya mereka qualify for Europe. Itu satu cerita solusi yang bagus ya. Tapi kalau Monaco masalahnya bukan cuma ganti orang, tapi ganti ke ya arah yang udah pasti berlawanan sih. Gua agak bingung juga waktu kenapa mereka bisa milih Pochettino ya. Case-nya Ade Hutter kita udah bahas. High risk high return, pressingan tinggi, vertikal, berani, dan lebih sering main condong ke depan. Sementara itu Pochettino hampir kebalikannya. Dia pelatih yang lebih pragmatis, possession heavy yang lebih struktur, sirkulasi bola yang patient, garis pertahanannya lebih kompak buat tutup celah, dan lewat transisi cepat pemain sayap. Bukan soal main high press ya, tapi lebih ke atur tempo, kontrol. Pemainnya yang akan milih kapan buat nyerang. Dan for me personally, gue lebih suka style yang kayak gitu ya. Possession yang memang punya tujuan, pertahanan yang rapi, sepak bola yang smart, bukan cuma soal kencang. On paper itu justru bisa jadi obat buat penyakit Monaco. Tapi di situ pertanyaan sebenarnya, pemainnya bisa adaptasi nggak? Anda pikirin apa yang lu minta dari pemain itu? Setengah musim mereka dilatih buat dorong ke depan, take risk, main vertikal. Terus tiba-tiba tengah musim lu minta mereka buat main sabar, nahan diri, kontrol tempo. Lu minta pemain buat change their mindset, to switch it to another style of play. Dan disinilah umur muda itu masuk, tapi bukan sebagai penyebab, tapi lebih ke pemberat. Tim veteran yang udah main di banyak sistem itu sepanjang karir, mereka lebih gampang buat switch that mindset itu. Taktik di tengah jalan mereka udah pernah ngalamin. Sementara itu, tim muda yang instingnya masih kebentuk itu mungkin akan lebih susah untuk adaptasinya ya. Jadi pas Pochettino nyoba nanamin identitas baru di skuad mudanya Monaco, itu bikin transisi yang udah sulit lebih sulit lagi. Bukan karena mereka nggak berbakat, tapi karena adaptasi taktik yang memang udah beda arah. Sementara itu butuh kematangan yang belum sepenuhnya pemain Monaco ini belum tentu punya. Jadi Monaco itu ngabisin satu musim bukan cuma dengan pertahanan yang bocor, tapi dengan identitas yang memang lagi direnovasi di tengah pertandingan oleh skuad yang masih terlalu muda buat renovasi secepat itu. And now you see kenapa gue bilang inti masalah Monaco itu bukan umur ya. Yes, mereka muda, tapi umur itu bikin transisi pelatih jadi lebih berat. Apalagi pelatihnya itu arahnya, style of play-nya itu beda dari yang sebelumnya. Tapi seandainya mereka tim yang emang umur 30 tahun dengan struktur yang timpang dan ganti filosofi di tengah-tengah musim, mereka bakal kesulitan untuk akarnya. Sebenarnya struktural, identitas yang timpang dari awal ditambah sama pergantian arah yang memang agak ekstrim di tengah jalan,
Dan karena umur itu bikin semuanya jadi lebih lambat buat sembuh. Dan ini bedanya yang krusial dari Spurs. Spurs itu cuman perlu nunggu, yang core itu bakal matang dengan sendirinya. Dan masalah yang core itu sebenarnya udah bisa dipastikan hilang sih next season, karena yang core itu udah ada di momen itu, dan itu bisa jadi experience yang berharga. Sementara Monaco itu sebenarnya nggak bisa cuma nunggu. Pemain Monaco bisa aja nambah 5 tahun, tapi kalau strukturnya dari awal masih timpang dan identitas taktiknya masih belum matang, mereka bakal tetap gagal buat nutup sih buat musim depan. Kecuali ada yang ngambil keputusan. Nah, itu mungkin perannya si kapten nanti. Dua tim muda, dua-duanya gagal nutup, tapi cuman satu yang gagal karena muda. Sekarang waktunya kita kasih dua tim ini. Kalau kalian ngikutin episode ini dari awal, mungkin lo pikir benang merah ini cuma satu, dua tim muda yang memang belum matang. And you're not wrong, itu memang salah satu benang merahnya. Tapi ada benang merah yang gak gue sebut dari awal, yaitu tapi ada benang merah kedua yang sengaja gak gue sebut dari awal. Kalian udah nyadar belum? Spurs panjang 5 game final lawan Knicks selalu unggul duluan, abis itu mereka 4 kali kalah, 4 kali kehilangan kemenangan di tangan mereka. Monaco sepanjang musim Ligue 1 under Hutter, serangan paling subur di liga, tapi pertahanan yang gak pernah aman. Unggul 2-1, kebobolan 2-2. Bukan sekali, tapi berulang sampai musim itu habis. Dua tim ini punya satu gejala yang sama. Keduanya bisa bangun keunggulan, tapi gak bisa mempertahaninnya. Itu benang merah yang mengikat episode ini sebenarnya. Tapi benang merah itu baru half of the story sebenarnya. Karena gejala yang bisa datang dari penyakit yang beda itu yang bikin episode ini ada. Bukan untuk menyimpulkan mereka mirip, tapi buat lebih ngebongkar kenapa mereka beda. Dan itulah cerita buat verdictnya ya. Welcome to the Overtime Verdict. Minggu lalu gue ngenalin cara kerjanya. Ranking S sampai F buat ngukur seberapa ekstrim sesuatu. Satu kategori buat ngerti jenisnya. Dan minggu lalu itu temanya seberapa berat rasa hampir. Di storyline itu, jadi kategorinya itu memang soal sembuh ya, cured by time, surgery, or nothing. Minggu ini agak beda, dan karena dua tim kita ini sama-sama gagal pertahanin suatu keunggulan, pertanyaannya jadi lebih spesifik. Apa yang salah dari karakter mereka as a team? Jadi minggu ini tiernya itu soal karakter. Identitas sebuah tim, seberapa utuh, seberapa benar, dan seberapa matang. Grade-nya tetap sama logiknya. Grade S sampai F tier. Tapi for this week mungkin makin tinggi grade-nya itu makin bermasalah karakternya. Jadi yang paling susah diperbaiki. Sementara F itu karakter yang paling sehat, paling stabil. S grade kita ada karakter yang salah. Itu dasar paling mendalam, tim yang bangun dari DNA yang keliru dari awal. Next ada A tiered, karakter yang retak. Itu fondasinya udah benar, tapi ada yang patah yang cukup dalam, entah itu dari keputusan salah yang manajemen, kehilangan pemain kunci, and so on. Next ada B tier, karakter yang memang belum jadi, identitas yang keganggu di tengah pembentukannya, jadi nggak salah dari awal. Terus ada C tier, karakter yang bertumbuh, itu memang lagi berkembang dan memang udah ke arah yang benar perkembangannya. Di tier itu ada karakter yang hampir jadi, udah hampir terbentuk,
dan butuh sedikit lagi perhaps di situasi besar. Tersedia E-tier, karakter yang terbukti emang identitasnya udah mapan dan udah lewat ujian buat ini. Dan F-tier itu karakter yang mengakar. Ini udah stabil, identitasnya udah ada, DNA-nya udah flowing ke satu. And it's time for the verdict. Dan Antonio Spurs itu kayaknya gue taruh di C tier, karakter yang tumbuh karena dari semua jenis kegagalan yang tutup, story-nya San Antonio Spurs itu paling sehat. Identity mereka itu udah benar, story mereka udah benar, the talent's real. Yang kurang memang cuman jam terbang. The youngest lineup in the history of NBA Finals, itu tahun depan a year older, 1 tahun lebih kebal, dan menurut gue sih udah ke arah yang benar ya, dan tinggal dikasih waktu aja. Sementara itu Monaco ini gue taruh di B tier, karakter yang belum jadi. Jadi Monaco itu ada di identitasnya sendiri. Itu dibangun timpang dari awal, serangan subur tapi pertahanannya bocor, lalu di tengah musim arahnya diubah dari Adi Hutter ke pojok nuli yang memang dari high risk ke possession yang pragmatis, dan karakter yang lagi setengah jadi abis itu dirombak yang memang itu nggak sembuh dengan waktu doang, itu butuh keputusan beli, entah itu beli pemain yang cocok sama sistemnya atau memang kasih waktu buat identitas yang benar nempel. Jadi itu verdict gue minggu ini. San Antonio karakter yang tumbuh, gue kasih C tier. Monaco karakter yang memang belum jadi, gue kasih B tier. Karakter tim kalian ada di grade mana? Beneran bikinin. Pas tim kalian gagal pertahanan keunggulan, itu karakter yang lagi tumbuh. Let me know. Now we take a time off. It's off the clock segment. Minggu ini rame banget. Bahkan di luar 2 tim yang baru gue bahas itu, gue mau cerita beberapa berita sih sama update yang gue ngikutin. First update, NBA draft baru aja kelar dan both the Boston Celtics sama the Spurs itu bikin pilihan yang menarik sih menurut gue. Spurs got the 20th pick, Jaden Quintons, dan book ini menurut gua agak lumayan steal ya. Spurs itu bisa dapat a solid pick dan mungkin ada pergeseran nanti dan bisa jadi duo yang oke kalau gue lihat dari profilingnya bisa jadi duo sama Wemby yang oke. Dan ya, kenapa bisa gitu, itu gue tulis lengkap ada di thread sama, di X. Terus buat Celtics, buat pertama kalinya dalam 8 tahun mereka draft center murni di ronde pertama, NBA draft. Namanya itu Chris Sennett Junior. Chris Sennett Junior ini ada alasannya kenapa 8 tahun itu angka yang penting dan satu lubang identitas mereka yang lagi Celtics coba isi sih. Dan gue bedah 2 pick ini di thread sama X. Sama stay tune buat tulisan gue nanti, hopefully nanti di Medium. So stay tune. Kalau lo suka analisa yang kayak gitu, jangan lupa follow @theovertimeanalyst. Di sana gue pasti akan posting yang mungkin yang nggak begitu bisa gue detail masukin ke episode. Habis itu ada trade yang bikin gue lumayan kaget sih kemarin. LaMelo Ball baru aja di trade ke Minnesota Timberwolves. Tapi yang menarik
buat gua itu malah dari sisi Charlotte Hornets-nya. Hornets ngelepas bintang mereka, dengan trade off mereka dapat Naz Reid sama, mmm, banyak banget first round pick-nya masa ke depan nanti, dan itu bikin gue mikir, dengan udah masuknya Conconnable dan rookie year yang, lumayan cemerlang, bikin apakah itu jadi switch atau kayak trigger buat Hornets, untuk gamble dengan Conconnable. Jadi mungkin, yang gue lihat, mereka pengen rebuild around Conconnable. Tapi kita lihat aja apakah taruhan Charlotte itu nanti kebayar, tapi itu masih baru kelihatan pasti akan di masa depan. Next, yang bikin gua agak kesel sih namanya Jaylen Brown. Minggu kemarin namanya muncul di rumor trade-nya Giannis, sekarang muncul lagi di obrolan trade lain. Dan jujur personally gue nggak mau dia cabut as a Celtic fan. Lo baru aja gendong tim lo dan lo ngasih performance yang all out walaupun lu cuman NBA all NBA second team, tapi lu step up from your previous role gitu dan nama lu muncul seliweran di rumor kayak gini. I get it, NBA itu kadang as a business, tapi di momen kayak gini gue inget lagi buat kita yang nonton as a fan itu ada attachment yang emang susah dijelasin. Kadang ya dua hal antara bisnis sama as a fan itu kadang nggak bisa ketemu. Terus satu kabar yang bikin gue as an Arsenal fan agak seneng, Pierre Hincapié resmi dibeli secara permanen sama Arsenal. Their first transfer of the off season karena musim lalu itu mereka cuma dipinjam sama Leverkusen. Tapi it was just a matter of time sih. Yang gue lihat emang dari awal udah set buat dibeli, cuman kayaknya Arsenal mau ngeliat dulu fit nggak Hincapié secara sistem. Tapi memang itu sih yang dicari dari Arteta kalau gue lihat. He likes to have those hybrid positions ya, di mana ya Hincapié bisa main di fullback bisa, main as a center back bisa atau wide center back. Dan itu positional flexibility itu yang dicari sama, Arteta buat nambelin bolong-bolong kalau misalkan ada yang cedera atau gimana. Di luar itu by the time of this recording baru aja selesai Austrian Grand Prix, a nice one to finish by Mercedes, cuman itu baru aja kejadian, so, I would not go into too deep into it, gue juga belum riset apa-apa, so I need to look into that. Terus terakhir, the World Cup is still running, round of 32 baru aja mulai. Banyak tim yang gak expect akan lolos ke ronde 32. That's the beauty of football. Kadang yang lo gak expect akan lolos malah lolos, dan yang lo expect akan lolos malah gak lolos. Lastly dari gua, karena mereka muda itu memang ternyata bukan akhir dari kalimat ya. Malah menurut gue itu it's the beginning of a question. San Antonio Spurs dan AS Monaco sama-sama muda, sama-sama gagal mempertahankan keunggulan, tapi dari karakter yang beda. Yang satu karakternya lagi tumbuh, cuman karena kurang jam terbang dan itu matang sendiri seiring waktu. Sementara yang satu karakternya malah belum jadi, identitas timpang yang lagi direnovasi di tengah jalan. Dan itu cuman utuh kalau ada yang ngambil keputusan. Begitu kalian bisa bedain jenisnya, kalian bisa nebak siapa yang bakal sembuh duluan. Next week we'll shift gears, literally. Karena next week's episode gue bakal ngomongin tentang F1. Di tahun ini regulasi itu baru semua, jadi both the team and the drivers itu mereka akan get the feel to it. Di tahun ini tim yang 2 tahun lalu di bawah sekarang bisa aja di puncak, sama tim yang baru aja nanjak sekarang malah keriset lagi ke bawah.
musim yang emang sampai saat ini sih banyak kejutannya dan belum bisa diprediksi apa-apa. Dan dari episode 0 gue juga udah bilang yang gue ikutin itu ada Mercedes sama Williams, sama ya mereka ada di ujung yang berlawanan ya sampai saat ini. And that's it for today's episode. Gue bakal balik lagi next week. Makasih udah nemenin gue ngebongkar those two cases, dan kalau episode ini bikin lo ngeliat dua tim ini dengan cara yang beda from before, a share would be good. Follow at the Overtime Analyst biar nggak ketinggalan, dan kalau lo dengerin di Spotify, leave a like, review, sama komen. It would mean a lot, walaupun itu hal kecil, tapi buat show yang baru mulai kayak gini, itu ngebantu banget. See you in the next one. Bye.